Hai Sobat Si Project, kembali lagi bersama gue, host paling terkece terkeren sejagat raya Indonesia, dunia maupun akhirat. Gue kali ini punya cerita mistis nih guys untuk kalian semua. Ini diambil dari pengalaman security yang berjaga di bekas kolam renang. Sebelum kalian tonton video dari gue, jangan lupa klik tombol subscribe guys. Karena subscribe itu sangat gratis, gak ada ruginya sedikit pun kalian klik tombol subscribe. Agar channel gue lebih berkembang lagi, agar gue lebih bersemangat lagi bikin konten-konten horor untuk kalian semua. Dan langsung saja guys, ini ceritanya. Kolam renang Tirta Indah di kawasan Gria Bandung. Saat ini sudah tidak terpakai lagi dan ditutup secara permanen. Konon, kolam renang yang sudah tidak terpakai ini banyak memiliki kisah mistis yang mencekam di dalamnya. Seorang mantan petugas keamanan di kawasan Gria Bandung ini yang bernama Denny menceritakan kisah mistisnya yang dialaminya tahun 2017 silam. Saat itu waktu memasuki pukul jam 11 malam, Denny giliran berjaga dan mengontrol ke arah kolam renang Tirta Indah yang kini sudah tidak terpakai. Kawasan itu memang terkenal dengan cerita mistis yang mencekam dan menakutkan guys. Sewaktu saya di pos yang di depan kolam renang Tirta Indah itu, saya mulai memukul tiang listrik. Pas saya mau berjalan menuju ke arah depan, mau muter lagi kan, kok seperti ada bau yang gak enak gitu dicium. Baunya tuh seperti bau melati, hanya agak bau anjir gitu guys. Karena penasaran, pria yang dipanggil Kang Denny itu kemudian memberanikan diri untuk melihat ke arah samping kanan, di mana ada bayangan pohon yang tertiup angin. Saya coba jalan, saya senter di jendela sebelah kanan. Saya lihat seperti ada rambut yang tergerai. Pas saya senter ke situ, hilang gak kelihatan. Saya semakin penasaran, saya melihat ke samping kanan. Pintu masuk yang di kanan belakang. Saya lihat kok seperti anak kecil itu berlari-lari. Pas saya lihat ke arah dalam lagi, sosok anak kecil itu gak ada. Menghilang, entah tahu kemana. Di situ perasaan Kang Denny mulai tidak enak. Jantungnya mulai berdebar dan ia merasakan ketakutan, bulu kuduknya pun semakin merinding. Waktu semakin malam, pukul jam 12 malam ini Kang Denny mencoba untuk menghiraukan apa yang terjadi dilihatnya. Ia mencoba untuk memberanikan diri, namun ketika ia melewati kaca rumah itu, ia kembali seperti melihat sosok makhluk menyeramkan. Pas saya lewat, di depan pintu kaca itu terlihat muka yang hancur setengah muka, dan di matanya itu merah menyala guys, dan hampir mau copot. Sampai-sampai Kang Denny ini harus loncat ke pinggir seraya mengucapkan istighfar. Astagfirullahaladzim, apa ini? Apa ini yang disebut dengan kuntilanak? Tanya Kang Denny dalam hati. Ketika melihat sosok makhluk itu, lutut Kang Denny pun bergetar hingga susah untuk sekedar berdiri. Namun ia mencoba untuk bangkit dan berjalan dengan tergesa-gesa menuju ke arah pos. Ketika melewati sebuah pohon rindang, Kang Denny lagi-lagi melihat sosok wanita yang duduk di pohon seraya menggoyangkan kakinya. Sosok itu melihat ke arah sambil tertawa. Suara tawa yang terdengar seperti suara wanita namun terdengar aneh guys. Kang Denny pun berlari ke depan. Untungnya di sana Kang Denny melihat seorang rekannya. Bersama dengan rekannya itu Kang Denny kembali berpatroli. Saat itu ia memiliki firasat yang tidak enak. Ia merasa seperti ada sosok yang memperhatikannya dan mengikutinya. Saat itu pukul 12:30 malam, Kang Denny dan rekannya melewati sebuah rumah tempat perkawinan.
kejadian bunuh diri. Di sini Kang Denny mendengar sosok yang menangis dengan diri. Kang Denny pun bertanya, "Itu suara apa sih?" "Oh, eta mah biasalah Kang. Kan baheula pernah aya bunuh diri di dinya. Gantung diri gitu," jawab rekan Kang Denny saat itu bercerita kejadian yang baru saja dialami itu. Hingga hampir memasuki waktu subuh, Kang Denny yang merasa ngantuk kemudian membeli rokok dan kopi di warung yang berada di GBI depan menggunakan motornya. Ketika sudah membeli rokok dan kopi, Kang Denny kembali ke pos jaga. Namun karena portal jalan lain yang sudah ditutup, maka satu-satunya akses jalan yaitu melewati kolam renang tadi. Lagi-lagi Kang Denny melihat sosok wanita itu sedang duduk di depan pos kolam renang. Karena merasakan firasat yang semakin tidak enak, Kang Denny pun meminta izin untuk memutuskan untuk pulang. Namun di perjalanan pulang, sosok itu masih menampakkan dirinya. Hingga sampai saat itu di kontrakannya, sekitar pukul 3:30 dini hari, Kang Denny mandi dan mengambil air wudhu untuk melakukan sholat subuh. Namun ia terkejut bukan main ketika sosok makhluk itu berdiri di ujung lemari pakaian Kang Denny. Kang Denny pun jatuh pingsan. Dalam pingsannya itu ia mendapati mimpi. Sosok wanita itu pun rupanya minta tolong untuk disempurnakan karena ia mengalami kecelakaan di jalan tol tersebut yang bersebelahan dengan GBI. Dan itu guys, sedikit cerita dari gue. Mungkin kurang serem kan ya, lebih sereman muka gue kali ya dibandingin cerita ini. Baca. Dan jangan lupa klik tombol subscribe ya guys, karena subscribe itu sangat gratis. Dan share ke teman-teman kalian agar channel gue ini lebih berkembang lagi dan gue lebih bersemangat lagi untuk bikin konten untuk kalian semua. Dan untuk kalian semua yang sudah pantengin video dari gue dari awal sampai akhir, semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezeki kalian ya guys. Thank you guys.